Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan ialah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu setiap saat dan sedang berlangsung. Demikian pula, selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan jika dilacak biasanya bersumber pada dua hal, yaitu yang pertama kemauan sekolah untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, adanya usaha untuk menggunakan sekolah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu visi terhadap pendidikan. Nah, visi terhadap pendidikan ini merupakan usaha dan tujuan pendidikan yang dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan, masyarakat, dan bangsanya. Tujuan pendidikan diabadikan untuk kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan negara. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Nah, faktor pertambahan penduduk ini sangat cepat, menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini mengharuskan terjadinya inovasi pendidikan. Yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, seiring berkembangnya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin maju. Hal ini berdampak dalam dunia pendidikan, yakni dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini juga mengharuskan terjadinya inovasi pendidikan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Nah, salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan ialah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pendidikan dapat diperoleh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama, ada keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. 2. Kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebar luasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasinya akan terhambat. Yang ketiga, ada kompleksitas, ialah tingkat kesesuaian untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima agar cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat penyebarannya. Misalnya, masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui tentang teori penyebaran bibit penyakit melalui kuman diberitahu oleh penyuluh kesehatan agar membiasakan memasak air yang akan diminum, karena air yang tidak dimasak jika diminum akan menyebabkan sakit perut. Tentu saja itu sukar diterima. Makin mudah dimengerti, suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, reliabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima.
Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu. Misalnya, penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba dulu menanam dan melihat hasilnya. Yang kelima, yaitu dapat diamati, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan lebih cepat diterima oleh masyarakat, dan inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Nah, materi kali ini adalah strategi inovasi pendidikan. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Biasanya sukar menentukan bahwa suatu strategi tertentu ada pendidikan, rujukan, fasilitas, atau paksaan. Pada kenyataannya tidak ada batasan yang jelas untuk membeda-bedakan strategi tersebut. Misalnya strategi fasilitatif mungkin juga digunakan dalam strategi pendidikan, rujukan, dan juga paksaan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi perubahan sosial, yaitu strategi fasilitatif, strategi bujukan, strategi pendidikan, dan juga strategi paksaan. Pertama yaitu adalah strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi fasilitatif ini kurang efektif jika digunakan pada kondisi saat menentang perubahan sosial. Kemudian perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak sikap terbuka dengan klien untuk menerima perubahan. Selanjutnya yaitu adalah strategi pendidikan. Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali, re-education. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, berarti tidak menutup kemungkinan untuk digunakan strategi yang lain sesuai dengan keperluan. Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi situasi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Tidak ingin segera cepat berubah. Kemudian yang kedua, apabila sarana perubahan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menuntut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan yang terakhir adalah apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukannya adanya kontrol dari klien. Strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya adanya sumbangan dana, donatur, dan penunjang lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali keadaan sebelumnya. Yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dengan masalah, menyadarkan adanya masalah, dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi bahwasanya dapat dipecahkan. Kemudian ada strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedianya sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Dan yang kedua, digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi lainnya. Jadi strategi pendidikan ini harus ada kolaborasi dari strategi lainnya, entah itu dari strategi paksaan, kemudian ada strategi fasilitatif dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi strategi bujukan dan strategi paksaan. Strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu
agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Strategi perubahan rujukan biasa digunakan untuk kampanye atau reklame pemasaran hasil perusahaan. Strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Yang terakhir, perubahan tidak dapat dicobakan sukar dimengerti dan tidak terdapat suatu resiko yang menimbulkan perpecahan. Yang kedua, strategi pasaran artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung daripada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran atau klien. Kekuatan paksaan juga dipengaruhi oleh faktor ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan terhadap klien. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan. Yang keempat, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Artinya, tujuan perubahan harus segera tercapai. Yang terakhir, strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial untuk cepat mengadakan perubahan sosial. Dalam inovasi pendidikan ada beberapa petunjuk penerapan yang dapat kita gunakan. Yang pertama, gunakan metode atau cara yang memberi kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Inovasi di sekolah dengan mudah diterapkan jika para kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat mau untuk melakukan inovasi yang diharapkan. Dalam mengadakan penerapan inovasi, guru dan kepala sekolah dapat melakukan sosialisasi tentang tujuan inovasi agar mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat, serta perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Kejelasan tujuan dan penelitian keberhasilan inovasi ini melakukan motivasi yang kuat untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi. Yang kedua, gunakan berbagai macam alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi. Misalnya dalam kurikulum. Dalam kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pemilihan mata pelajaran. Demikian pula dengan cara penilaian atau penggunaan metode. Makin banyak pilihan yang disediakan guru, makin mendapat kesempatan untuk mau melakukan sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi di tempat. Yang ketiga, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Sebelum memulai merumuskan ide inovasi, perlu kita ketahui dulu dengan berbagai data yang akurat tentang situasi dan kondisi di sekolah. Demikian untuk pelaksanaan inovasi, perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi berbagai sumber yang dapat dipercaya. Yang keempat, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi perubahan. Inovasi memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data, berbagai bidang, dan sudut pandang perlu didayagunakan. Misalnya untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, perlu diketahui tentang
data hasil penelitian setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan juga tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan. Data-data lain yang bisa diperlakukan untuk penerapan inovasi di sekolah antara lain pemahaman dan partisipasi individu terhadap program yang baru, tingkat kemajuan tentang program baru, analisis kemudahan dan kesukaran program baru, penilaian terhadap bahan media, serta jumlah dan macam tes. Ya, selanjutnya bagian F, mendapatkan kepercayaan dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, sukar untuk memperoleh dana guna mengadakan pembaharuan. Untuk mendapatkan kepercayaan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan pimpinan pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah harus benar-benar memahami apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya. Lalu yang kedua, kepala sekolah harus menghayati inovasi yang memang perlu diadakan untuk perbaikan. Lalu yang ketiga, kepala sekolah harus yakin bahwa memang sekolahnya tepat untuk menerapkan inovasi. Yang keempat, kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya baik untuk kegiatan di sekolah, luar sekolah, dan di masyarakat, guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak agar mau mengerti dan memberikan bantuan untuk kelancaran program inovasi. Selanjutnya adalah bagian G, menerima tanggung jawab pribadi. Kepala sekolah, guru, dan siswa akan menjumpai tantangan yang sangat kompleks pada tingkat di mana mereka bekerja atau belajar. Tujuannya ialah bukan untuk menciptakan kesukaran dalam hidup, walaupun itu memang merupakan kenyataan, tetapi tujuan yang hendaknya dikejar ialah mencapai kepuasan yang diperoleh karena telah berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif untuk membantu membangun dunia indah di masa kini dan masa yang akan datang. Lalu selanjutnya bagian H, usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Agar kepala sekolah dapat melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, perlu digunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Berdasarkan pengalaman para pelaksana model school project di Amerika Serikat, disarankan digunakannya tim manajemen pengawasan. Ada dua elemen dasar dalam tim manajemen pengawasan untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah. Pertama, peranan kepemimpinan yang harus disebarluaskan melalui perluasan konsep tim manajemen pengawasan. Kedua, tim manajemen pengawasan harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personal di sekolah maupun dengan warga di masyarakat. Lalu yang terakhir bagian I, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan inovasi di sekolah ialah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik antara lain proses belajar mengajar efektif, prestasi belajar siswa tinggi, dan para guru yang mempunyai waktu yang cukup banyak serta kondisi yang baik melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.